Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pendengar, kembali lagi bersama kita di podcast Kotak Misteri. Kali ini kita akan membacakan cerita horor part 3 dari Kos 16C. Cerita ini berasal dari thread Twitter dengan nama akun @trisnaapril5. Jika kalian ingin membaca cerita horor ini, bisa mengunjungi akun Twitter tersebut @trisnaapril5. Sebelum itu, jangan lupa follow Kotak Misteri di Spotify dan subscribe channel YouTube kita, Kotak Main. Di sana kalian tak hanya bisa mendengarkan podcast horor, tapi juga bisa melihat kita main game-game horor yang tak kalah menegangkan dengan cerita-cerita horor yang kami bacakan. Baiklah, ini saatnya kita mendengarkan cerita dari Kotak Misteri. Sebelum itu, tutup kamar kalian, pasang headset, dan ingat, kalian tidak sendirian. Awal 2015, memasuki semester 4. Salah satu teman SMA aku yang kuliah di Malang juga pindah ke kosku. Sebut saja namanya Put. Dia menempati kamar di lantai 2. Beberapa minggu setelah dia tinggal di kos 16C, suatu malam, dia pun mengalami gangguan. Aku, yang ketika itu sedang menghabiskan akhir pekan di kampung halaman, merasa heran. Ketika pagi hari, aku baru cek handphoneku. Dan ternyata ada 17 miss call dari Put. Dia menelponku sekitar jam 12:30 malam. Aku kirim pesan WA padanya. "Hei Put, kenapa telepon 17 kali? Tengah malam juga. Aku lagi tidur, HP-ku ku silent." "Duh Tris, aku tadi malam ketakutan," balasnya. "Ada apa sih? Cerita aja," kataku. "Aku tadi malam ngerjain tugas sampai jam 10. Aku matikan laptopku, terus tidur. Jam 12:30, aku terbangun. Tiba-tiba, laptopku nyala sendiri. Tombol powernya kayak ada yang mencet gitu. Terus, aku dengar ada suara perempuan ketawa. Suaranya kayak agak jauh gitu. Cempreng, melengking, serem deh pokoknya. Aku takut, Tris. Sampai nangis. Aku telepon kamu berkali-kali, tapi nggak diangkat. Aduh, maaf Put. Aku tiap tidur, HP pasti ku silent. Sejak kejadian itu, setiap sebelum tidur, dia selalu membaca doa agar tidak diganggu lagi. Beberapa minggu kemudian, ada salah satu teman UKM-nya yang menginap di situ. Namanya Liz. Dia menginap di situ karena dia habis kencan sampai jam 10 malam, melebihi batas jam malam di kosannya. Yang akhirnya membuat dia harus menginap di kos Put. Tapi kemudian Put harus pergi untuk menyelesaikan tugas kelompok di kosan temannya dan sekalian menginap. Jadi, Liz ditinggal sendirian. Pagi harinya, saat Put kembali ke kos, Liz tengah duduk di samping ranjang dengan wajah kusut dan mengantuk seperti tidak tidur semalaman. "Kamu kenapa? Kok wajahmu kusut kayak gitu?" tanya Put. "Put, kosanmu mantap," jawab Liz. "Mantap gimana?" tanya Put kembali. "Aku diganggu kuntilanak sampai gak bisa tidur semalaman." "Wah, ternyata kamu diajak kenalan juga ya. Gimana ceritanya tadi malam? Diganggu kayak gimana?" "Jadi gini, tadi malam aku begadang sampai tengah malam. Efek minum kopi, biasa sama pacarku. Sekitar jam 12-an, bukumu yang di atas lemari
jatuh sendiri. Ku balikin dong ke atas lemari. Pas mau duduk, ada Kunti nongol di samping pintu. Gak menghadap ke aku sih, jadi gak kelihatan wajahnya kayak gimana. Tapi aku ketakutan, jelas Lis. Waduh, untung ya pas ganggu aku, dia gak nampakin wujudnya. Bisa ngompol aku kalau sampai ngelihat penampakannya, ketakut. Aku cuma bisa berdiri, bersandar ke lemari. Lemes badanku. Terus dia ngilang sambil ketawa. Suaranya cempreng pula, kayak ayam yang lehernya terkilir. Ya udah, ayo beli sarapan di pasar pagi situ. Aku lapar, ajak Put. Enggak deh, aku ngantuk, mau tidur aja, jawab Lis. Bulan Mei 2015, setelah pekan UAS semester 4 berakhir, aku dan Put memutuskan akan pindah dari kos ini dan mencari kontrakan. Aku mengajak beberapa temanku yang lain untuk mengontrak agar lebih hemat biaya. Hampir 2 tahun aku menempati kos Putri 16C. Banyak cerita dan kenangan yang sudah aku lalui di tempat itu. Dari cerita bahagia, sedih, hingga yang seram. Itulah part terakhir cerita horor kos 16C dari @trisna_aprilian5. Cukup menegangkan, bukan? Nantikan cerita-cerita lainnya yang tidak kalah menyeramkan di podcast Kotak Misteri episode selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan podcast Kotak Misteri. Bagi yang belum follow podcast Kotak Misteri, kalian bisa follow di Spotify dan kalian juga bisa mendengarkan podcast ini di channel YouTube Kotak Main dengan segmen Kotak Misteri. Untuk kalian yang ingin membagikan cerita horor, kalian bisa mengirimkan cerita ke alamat Gmail kotak.mainhr@gmail.com. Anyway, sekali lagi terima kasih untuk para pendengar dan terima kasih banyak untuk @trisna_aprilian5 yang bersedia triknya dibagikan oleh kita di Kotak Misteri. Sekian dari kami, saya Prams, Saya Riza. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di Kotak Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.